warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Yusvitasari, pengajar di Akademi Farmasi Arsi Pontianak. Hari ini kita akan membahas tentang sifat fisika kimia senyawa aldehid dan keton. Kita lanjutkan pertemuan perkuliahan kimia organik. Hari ini kita akan membahas tentang aldehid dan keton, di mana aldehid dan keton sebenarnya lazim sekali kita temui dalam sistem pada makhluk hidup. Nah, contoh yang paling penting secara biologis dari aldehid itu adalah gula-gula ribosa. Kemudian contoh-contoh penting dari keton adalah hormon progesteron. Nah, penggunaan aldehid dan keton ini sebenarnya sangat luas, terutama di bidang industri maupun di dunia atau di bidang farmakologi. Nah, aldehid yang paling sederhana adalah formaldehid, formaldehid atau dikenal dengan metanal yang mempunyai nama dagang formalin yang mungkin sudah tidak asing lagi ya. Formaldehid ini banyak digunakan sebagai bahan pengawet dikarenakan formaldehid mempunyai kemampuan untuk membunuh bakteri atau bersifat bakterisid. Nah, karena sifat bakterisid inilah maka formaldehid banyak disalahgunakan sebagai pengawet makanan dalam produk-produk pangan. Sebagai contoh, digunakan sebagai pengawet pada bakso, tahu dan produk pangan lainnya yang memang membutuhkan waktu penyimpanan yang lebih lama. Formaldehid juga digunakan dalam industri kayu lapis atau triplek. Nah, karena formaldehid ini merupakan bahan baku pembuatan resin ya untuk lem yang sifatnya permanen atau lem permanen. Nah, contoh dari aseton yaitu propanon merupakan keton yang paling sederhana yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah contoh dari struktur aldehid dan keton. Pada aldehid dan keton kita lihat di situ pada keton terdapat gugus karbonil, dan pada aldehida itu kita dapat melihat adanya gugus karbonil dan adanya gugus asil. Nah, R dapat berupa alkil maupun aril. Nah, di gambar bawah itu kita lihat contoh sederhana dari aldehid dan keton yaitu formaldehid dan aseton. Nah, aldehid juga banyak diekstraksi dari alam. Contohnya adalah transinamaldehid, yaitu suatu komponen penyusun minyak atsiri yang diperoleh dari kayu manis. Nah, aldehid ini umumnya berbau cukup kuat dan merangsang. Nah, contoh dari senyawa keton yang banyak juga ditemukan di alam adalah minyak jintan atau karbon ya. Kemudian minyak permen dan senyawa keton lainnya. Nah, biasanya senyawa keton ini mirip dengan senyawa asam karboksilat ya. Nah, untuk senyawa keton ini biasanya aroma yang dihasilkan adalah aroma yang harum atau yang menyenangkan. Nah, ini adalah beberapa contoh aldehid dan beberapa contoh keton disertai dengan rumus molekul, rumus struktur dan nama senyawanya. Nah, di sini tadi ya menjelaskan dari struktur dari aldehid maupun keton. Nah, mungkin yang sudah kita lihat di slide sebelumnya. Nah, kita akan langsung masuk pada bagaimana sifat fisika dan kimia dari senyawa aldehid dan keton. Nah, ini adalah sifat fisika kimia dari senyawa aldehid dan keton. Sebagaimana diketahui, yang berperan dalam menentukan sifat fisika dari aldehid dan keton adalah gugus karbonilnya, karena kedua senyawa ini memiliki gugus karbonil. Nah, gugus karbonil itu terdiri dari atom karbon yang terhibridisasi sp2 yang dihubungkan ke sebuah atom oksigen. Jadi karbon terhibridisasi sp2, ada ikatan rangkap 2 yang dihubungkan ke sebuah atom oksigen oleh ikatan sigma dan sebuah ikatan pi. Jadi ada satu ikatan sigma dan sebuah ikatan pi yang menghubungkan antara atom karbon dan atom oksigen, di mana ikatan-ikatan sigma gugus karbonil ini terletak dalam bidang dengan sudut ikatan di sekitar karbon sp2-nya yaitu sekitar 120 derajat. Ya, sekitar 120 derajat seperti yang tergambarkan pada slide. Nah, di situ kita bisa melihat sepasang ikatan sigma dan sebuah ikatan sigma dan sebuah ikatan pi. Nah, gugus karbonil sendiri itu bersifat polar dikarenakan atom oksigen bersifat lebih elektronegatif. Jadi atom oksigen itu lebih elektronegatif sehingga elektron dalam ikatan sigma dan pi akan tertarik ke oksigen atau ke atom oksigen sehingga akan menghasilkan ikatan yang terpolarisasi. Nah, akibat sifat elektronegatif dari oksigen.
Nah, oksigen gugus karbonil memiliki pasangan atom menyendiri seperti yang terlihat pada slide, di mana ada pasangan atom yang menyendiri atau tidak berpasangan. Nah, karena polaritas dalam gugus karbonil inilah, maka akan ada bagian yang lebih negatif dan ada bagian yang lebih positif. Bagian yang lebih negatif dan positif inilah yang akan saling berinteraksi pada gugus karbonil yang terdapat pada senyawa aldehid maupun keton. Nah, interaksi yang terjadi adalah dipol-dipol. Kenapa? Karena adanya perbedaan elektronegativitas. Dari yang bermuatan lebih positif dan yang bermuatan lebih negatif. Nah, interaksinya disebut dengan interaksi dipol-dipol. Nah, inilah yang akan menyebabkan aldehid dan keton memiliki titik didih yang lebih tinggi dibandingkan dengan senyawa nonpolar sepadan atau padanannya. Nah, ini adalah penjelasan tentang titik didih aldehid dan senyawa keton. Nah, tadi kita sudah membahas tentang polarisasi gugus karbonil. Yang menyebabkan adanya daya tarik-menarik dipol-dipol antar molekul aldehid dan antar molekul keton. Nah, titik didih aldehid maupun keton ini kan lebih tinggi dibandingkan dengan kalau kita bandingkan dengan senyawa alkana, kita bandingkan dengan senyawa eter dengan berat molekul yang sama. Pada BM yang sama, titik didih senyawa aldehid dan keton akan lebih tinggi dibandingkan dengan alkana dan eter. Tentu saja yang mempengaruhi BM tadi adalah salah satunya panjangnya rantai atom C atau banyaknya atom C yang terkandung pada senyawa aldehid, keton baik maupun alkana atau eter. Nah, ini kita lihat perbandingan pada slide titik didih dari senyawa aldehid dan keton dibandingkan dengan senyawa alkana dan eter dengan BM yang sama. Nah, di situ aldehid senyawa propanal ya, butana, kemudian metoksietana dan aseton dengan BM 58, titik didih pada aldehid yaitu propanal itu 49 derajat Celcius dan titik didih aseton contoh dari senyawa keton adalah 56 derajat Celcius, sementara pada alkana dan eter yaitu butana itu pada 0 derajat dan pada senyawa eter metoksietana itu pada 8 derajat. Nah, ini adalah salah satu sifat fisika dari aldehid dan keton. Dilihat dari titik didihnya. Nah, titik didih aldehid dan keton itu lebih rendah dibandingkan dengan alkohol. Kalau tadi lebih tinggi dibandingkan dengan alkohol dengan BM yang sama, dibandingkan dengan alkana dan eter pada BM yang sama. Tetapi jika dibandingkan dengan alkohol dengan BM yang sama, itu titik didih senyawa aldehid dan keton itu cenderung lebih rendah dibandingkan dengan alkohol. Dapat kita bandingkan dengan senyawa aldehid ya, propanal dan keton itu pada aseton dibandingkan dengan senyawa alkohol 1 propanol dengan BM berkisar di antara 58 sampai 60, itu titik didih pada alkohol itu mencapai 97 derajat Celcius. Nah, pada slide ini saya ambil dari buku Fessenden. Ini adalah beberapa nama trivial dari senyawa aldehid dan keton, juga dilengkapi dengan struktur serta keterangan dari titik didih. Baik itu senyawa aldehid dan senyawa keton, ya, sebagai data untuk melihat titik didih dan kelarutannya di dalam air. Nah, ini adalah kelarutan aldehid dan keton. Aldehid dan keton ini dapat membentuk ikatan hidrogen dengan molekul-molekul lain yang memiliki gugus hidroksi OH, kemudian NH atau FH. Nah, kalau dilihat pada gambar, aldehid dan keton itu kan cenderung terlarut dalam air, ya. Hidrogen dan gugus hidroksil dari air dapat membentuk ikatan hidrogen dengan pasangan elektron bebas atau pasangan elektron yang tidak berpasangan. Tadi di awal sudah kita katakan bahwa pada aldehid dan keton itu pada gugus karbonil, pada atom oksigen terdapat pasangan pasangan elektron bebas atau elektron yang tidak berpasangan. Nah, pasangan elektron bebas inilah yang dapat membentuk ikatan hidrogen dengan molekul air. Nah,
Nah, itu adalah gambar sebelah kiri menjelaskan bagaimana pembentukan ikatan hidrogen pada senyawa aldehid dan air. Sebelah kanan itu menunjukkan bagaimana pembentukan ikatan hidrogen dari senyawa keton dan air. Nah, adanya ikatan hidrogen tersebut menyebabkan aldehid dan keton dapat menjadi pelarut yang cukup baik ya untuk senyawa-senyawa yang mengandung gugus hidroksil. Sebagai contoh, ada senyawa-senyawa alkohol. Karena memang senyawa aldehid dan keton ini tidak jarang kita temukan digunakan sebagai pelarut yang memang cukup baik untuk melarutkan senyawa-senyawa yang mengandung gugus-gugus hidroksil. Karena tadi ya dapat membentuk ikatan hidrogen dengan atom oksigen yang memiliki pasangan elektron bebas. Nah, masih adanya elektron menyendiri atau pasangan elektron bebas pada atom oksigen. Nah, adanya elektron ini pada oksigen menyebabkan itu tadi ya sifat hidrofilik. Artinya dapat terlarut dengan air dan dapat melarutkan senyawa-senyawa yang juga memiliki gugus hidroksil seperti alkohol. Akibatnya, senyawa karbonil berbobot molekul rendah dapat larut dalam air. Nah, tapi pada senyawa aldehid keton ini tidak dapat membentuk ikatan hidrogen dengan senyawa karbonil lain. Nah, sehingga akibatnya adalah titik didih aldehid dan keton masih lebih rendah dibandingkan dengan alkohol dan padanannya. Akibat tidak bisa melakukan pembentukan ikatan hidrogen dengan senyawa-senyawa yang mengandung gugus karbonil lainnya. Nah, untuk penjelasan tentang sifat fisika kimia aldehid keton, ini memang tidak begitu banyak ya. Jadi memang tadi penekanannya pada strukturnya, terutama pada gugus karbonil yang memang sama-sama dimiliki oleh aldehid maupun keton. Nah, kita juga telah membahas tentang bagaimana pengaruhnya terhadap sifat fisika kedua senyawa ini ditinjau dari titik didih, polaritasnya, kemudian kelarutannya dengan air, ya, atau dibandingkan dengan senyawa-senyawa lain yang senyawa-senyawa padanan lainnya dari senyawa hidrokarbon yang lain. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Saya cukupkan sampai di sini. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya Dina Yuspitasari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.